Hello everyone, how's it going? Thank you so much to those who are still loyal in watching my channel, and for you who currently watch or visit my channel Akil Munawar present about English learning, which means more communicative and also more effective. Terima kasih banyak kepada kalian semua yang masih setia menonton video yang ada di channel saya, dan bagi kalian yang baru saja bergabung atau menonton video yang ada di channel saya ini menyajikan seputar belajar bahasa Inggris yang lebih komunikatif dan tentunya lebih efektif. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembahasan pada video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih aktif lagi dalam menonton video ini dengan cara mempersiapkan perlengkapan tulis seperti pulpen atau pensil dan selembar kertas yang bisa kalian gunakan untuk mencatat hal-hal yang penting, pembahasan-pembahasan yang penting yang ada dalam video kali ini yang bisa kalian gunakan untuk dipelajari kembali ya, walaupun kalian sudah tidak lagi menonton video yang ada di channel saya. Oke, pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa pembahasan mengenai present continuous tense dalam bentuk kalimat biasa atau kalimat positif, positive sentence, dalam bentuk kalimat negatif atau negative sentence. Nah, pada video kali ini saya ingin memberikan pembahasan mengenai kalimat tanya atau interrogative sentence ya, dari present continuous tense. Oke, langsung saja, let's get started now. Sebelum kita masuk ke tahap cara pembuatan kalimat tanya present continuous tense, saya ingin memberikan beberapa contoh dari kalimat tanya present continuous tense. Contohnya seperti, are you drinking a cup of tea? Apakah kamu sedang minum secangkir teh? Selanjutnya, are they going to Bandung? Apakah mereka sedang pergi ke Bandung? Nah, dari kedua contoh itu bisa dikatakan present continuous tense adalah ungkapan yang digunakan untuk menanyakan kegiatan yang sedang terjadi pada saat ini. Jadi namanya juga present. Present itu artinya sekarang. Continuous itu artinya yang sedang terjadi. Dari sini kalian sudah mengerti ya contoh dan penjelasan kapan waktu yang pas untuk menggunakan kalimat tanya present continuous tense. Dan di tahap selanjutnya, bagaimana sih cara membuat kalimat tanya present continuous tense? Caranya gampang sekali. Yang pertama, kalian harus fokuskan dengan be. Apa itu be? Be itu ada are, ada is, dan ada am. Saya ulangi, ada are, ada is, dan ada am. Are ini memiliki subjeknya sendiri. Is ini memiliki subjeknya sendiri juga. Dan am juga memiliki subjeknya sendiri. Jadi masing-masing be memiliki subjeknya sendiri-sendiri ya. Contohnya, be-nya adalah are. Berarti subjeknya adalah you. Berarti are you. Nah, contohnya gimana? Misalkan subjeknya adalah they berarti be-nya adalah are. Jadinya are they, bukan they are ya, tapi are they. Nah, selanjutnya subjeknya kita gunakan we. Berarti be-nya adalah are, berarti are we. Selanjutnya subjeknya kita gunakan you, berarti are you. Bagaimana dengan is? Is berarti subjeknya adalah she, he. Dan nama orang yang hanya satu ya, kita urutkan lagi. Misalkan subjeknya she, berarti is she, bukan she is, tapi is she. Selanjutnya subjeknya he, berarti is he ya. Selanjutnya subjeknya nama seseorang, misalkan namanya John, berarti is John gitu. Nah, misalkan namanya ada dua ya, misalkan namanya ada dua, John dan Michael, John and Michael.
berarti be-nya apa sebelumnya? Be-nya sebelumnya adalah are, berarti are John and Michael. Ingat, kalau namanya lebih dari satu, berarti menggunakan are. Kalau namanya hanya satu, berarti menggunakan is. Misalkan namanya dua, lebih dari satu, atau dua, misalkan John dan Michael, are John Michael. Misalkan namanya hanya John, berarti is John. Nah, setelah kalian tempatkan be beserta subjeknya, ya, selanjutnya adalah kalian harus menempatkan verb one. Verb one, kata kerja pertama. Nah, verb one-nya ini juga kalian harus tambahkan dengan ing. Misalkan verb one-nya kita gunakan play, ya. Play ditambahkan dengan ing, playing. Di mana tempatnya? Tempatnya setelah subjek. Verb one-nya ini ditempatkan setelah subjek. Contohnya, kita gunakan tadi verb one-nya play yang ditambahkan ing, playing. Subjeknya kita gunakan you. Berarti gimana? Bla bla bla, you playing. Nah, titik-titik ini be-nya are, is, atau am. Iya, betul sekali. be-nya adalah are, berarti are you playing. Nah, jika kalian membuat kalimat pertanyaan hanya seperti ini, are you playing? Apakah kamu sedang bermain? Are diartikan menjadi apakah? You, kamu, playing, sedang bermain. Misalkan kalian hanya membuat kalimat tanya seperti ini, secara struktur sudah benar, tapi dari segi pemaknaan kurang sempurna karena belum ada objeknya. Nah, misalkan objeknya kita gunakan bola basket, basketball. Jadi, are you playing basketball? Apakah kamu sedang bermain bola basket? Ya, ini lebih sempurna ya dari segi pemaknaannya. Nah, misalkan kalimatnya masih seperti ini ya, terus kita ganti nih, you-nya kita ganti menjadi he. Gimana? Bla bla bla, he playing basketball. Berarti titik-titik ini menggunakan is, am, atau are. Jawabannya? Betul sekali. Jawabannya adalah is. Jadi, is he playing basketball? Apakah dia sedang bermain bola basket? Misalkan kalian tambahkan keterangan waktunya. Right now, is he playing basketball right now? Apakah dia sedang bermain bola basket saat ini? Sekarang. Gampang kan? Oke, kita ambil contoh yang kedua. Misalkan kata kerja yang kita gunakan learn, belajar ya. Learn. Verb one-nya adalah learn. Learn ini kita harus tambahkan dulu ing. Jadi learning. Nah, subjeknya kita gunakan John. Jadi gimana? Bla bla bla, John learning. be-nya yang kita gunakan is, am, atau are. Jawabannya is, betul sekali. Kenapa is? Karena namanya hanya satu. Dia tunggal, jadi menggunakan is. Berarti is John learning. Lanjut kita tambahkan lagi objeknya. Nah, misalkan objeknya bahasa Inggris. Jadi is John learning English? Apakah John sedang belajar bahasa Inggris? Nah, kita tambahkan lagi. Setelah English, kita tambahkan di YouTube, on YouTube. Is John learning English on YouTube? Apakah John sedang belajar bahasa Inggris di YouTube? Kita tambahkan lagi keterangan waktunya, ya. Sekarang, misalkan right now. Is John learning English on YouTube right now? Apakah John sedang belajar bahasa Inggris di YouTube sekarang? Ngerti kan? Gampang sekali bukan cara membuatnya? Coba kita ubah John ini menjadi we. Misalkan John ini kita ubah subjeknya dengan we. Jadi gimana? Bla bla bla, we learning English on YouTube right now.
titik-titik ini kita gunakan be-nya is, am, atau are. Jawabannya are, betul sekali. Jawabannya are. Jadi, are we learning English on YouTube right now? Apakah kita sedang belajar bahasa Inggris di YouTube sekarang? Yes, we are. Gampang kan? Nah, di tahap yang terakhir saya ingin mengajak teman-teman untuk membuat kalimat pertanyaan present continuous tense pada kolom komentar di video kali ini ya. Setelah kalian berhasil membuatnya, kalian gunakan kalimat tanya yang sudah kalian buat di kolom komentar untuk diucapkan ya, untuk diucapkan supaya kalian lebih fasih lagi dalam berbicara bahasa Inggris. Jadi kalian mempunyai dua kemampuan dalam bahasa Inggris, dalam segi penulisan dan juga dalam segi pengujaran atau dalam segi pengucapan bahasa Inggris. Okay, I think that's enough for today. Thank you so much for watching me until the end of this video. Goodbye for now.